Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Firdaus. Saya dari kelas NPM saya 23198. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dari mata kuliah Hukum Pidana dan Perkembangan. Kasusnya yaitu perundungan geng tai terhadap satu siswa. Ya. Kasus belakangan ini ramai di media sosial mengenai geng tai yang diduga melakukan perundungan di sekolah swasta yang bertempat di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Salah satu terduga pelaku yakni adalah anak dari salah satu ternama di dunia pertelevisian Indonesia dengan inisial P. Kasus tersebut viral dikarenakan beberapa beredarnya video di aplikasi X yang memperlihatkan seseorang siswa tengah dirundung sekelompok siswa lain. Perundungan tersebut diduga dilakukan oleh sekelompok siswa senior yang tergabung ke dalam geng tersebut terhadap anggota baru sekelompoknya. Dengan bukti visum penyelidik penyimpulan bahwa korban terluka kekerasan yang dilakukan lebih dari satu orang. Sebagian tubuhnya ada yang memar dan ada yang luka bakar akibat terkena suatu benda panas. Analisis perundungan yang dilakukan oleh geng tai terjadi pada 2 dan 13 Februari 2024. Lokasi perundungan ini adalah di Warung Ibu Gaul WIG, sebuah toko kecil di belakang sekolah yang berlokasi di Jalan Jelupung Raya, Kalimantan Selatan Utara, Kota Tangerang Selatan. Sekelompok remaja yang melakukan perundungan ini diduga siswa dari SMA Binus School Serpong, Tangerang Selatan. Kronologi 2 Februari 2024. Perundungan pertama terjadi. Para pelaku melakukan kekerasan secara bergantian kepada seseorang korban dengan dalih tradisi tak tertulis guna bergabung suatu kelompok dengan cara menjambak rambut, memberikan arahan instruksi untuk melepaskan celana, mencubit bagian dada, memukul perut dengan posisi jari tangan di kepal, memukul kepala dengan posisi jari tangan di kepal, menarik kerah baju, mengelitik perut, memukul perut, memendang kaki, memukul wajah. Setelah 2 Februari 2024, korban mengadukan kejadian tersebut kepada saudaranya. 13 Februari 2024, perundungan terulang kembali. Para pelaku melakukan kekerasan karena tidak terima. Korban mengadu kepada kakaknya dengan cara menyudutkan korek dengan sudah dipanaskan ke tangan kiri korban, memiting leher korban, memukul perut korban, dan mendorong badan korban. 20 Februari 2024, polisi telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dan 8 anak berkonflik dengan hukum ABH dalam kasus perundungan atau bullying terhadap siswa Binus School Serpong. Poin penting yang terkait dengan kasus ini dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Pelaku dan korban, polisi telah menetapkan 4 sebagai tersangka dan 8 anak di bawah umur berstatus sebagai anak korban berkonflik dengan hukum ABH. Inisial 4 tersangka adalah E 18 tahun, R 18 tahun, J 18 tahun, dan G 19 tahun. Pasal yang dijerat: pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP Lama tentang pengeroyokan serta Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Sanksi TPKS. Pasal yang dijerat: pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP Lama tentang pengeroyokan serta Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS. Dalih tradisi aksi bullying dilakukan para tersangka dengan dalih tradisi masuk geng tai. Polisi mengungkapkan alasan para tersangka melakukan aksi bullying siswa SMA Internasional dengan dalih tradisi masuk geng yang mereka namakan geng tai. Analisis hukum: menurut pakar psikolog forensik Reza Indragiri Amerial, kekerasan yang dilakukan sekelompok siswa terhadap siswi lain itu berbeda. Tentu perundungan atau bullying menurut dia akan beda cerita apabila ternyata korban sengaja mendekati geng yang dikenal urakan agar bisa bergabung ke dalamnya. Kasus ini menunjukkan bahwa perbuatan perundangan yang dilibatkan kekerasan seperti yang terjadi pada korban di Binus School Serpong dikenakan hukum pidana berdasarkan pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang No 35 tahun 2014. Pasal 76 mengatur tentang perlindungan anak
yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C akan dipenjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Dalam kasus tersebut dapat disimpulkan setelah kita mengetahui kronologi dan korban di mana sebenarnya sudah diatur dalam KUHP lama yaitu pasal 170 dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76 Jungto pasal 80. Karena mengingat dalam kasus tersebut terdapat individu yang masih di bawah umur. Maka dari itu, jika dikaitkan dengan KUHP Nasional Undang-Undang 1 2023, maka termasuk dalam pasal 262 ayat yang isinya 1, setiap orang yang dengan sengaja terang-terangan atau di muka umum dan dengan tega bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori P yaitu 500 juta. 2. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 200 juta. Jika dikarenakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 4. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang pidana dengan pidana paling lama penjara 12 tahun. 5. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 1 huruf F. Pasal 170 KUHP pasal 262 Undang-Undang 1 2023 mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu jika pelaku memenuhi unsur-unsur di atas, maka menurut pasal 170 ayat 1 KUHP perlu berpotensi pidana penjara 5 tahun 6 bulan, sedangkan menurut pasal 262 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 pelaku berpotensi dipidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal 500 juta. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa ancaman pidana disesuaikan jika pengeroyokan mengakibatkan misalnya korban luka berat maupun matinya korban sebagian diuraikan di atas. Pasal 1 sampai 12 KUHP Nasional. Pasal 1, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau tindakan kecuali ia ketentuan peraturan pidana dalam peraturan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. 2. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi dalam kasus ini jelas pengeroyokan dalam penganiayaan diatur dalam KUHP pasal 2. 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. 2. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup jadi sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dalam sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia dan asas-asas hukum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. 3. Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum hidup dalam masyarakat diatur dalam pemerintahan pasal 3. 1. Dalam hal terdapat perbuatan-perbuatan perundang-undangan, sudah perbuatan tidak terjadi diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. 2. Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum. 3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat
pemeriksaan. 4. Dalam hal putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap diperbuatkan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemerintah dihapuskan. 5. Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat 4, instansi atau pejabat yang melakukan pembelaan merupakan instansi atau pejabat yang berwenang. 6. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 5 tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa atau terpidana menuntut ganti rugi. 7. Dalam hal setelah pemutusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru. Pasal 4. Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku setiap orang yang melakukan A. Tindak pidana di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, B. Tindak pidana di kapal Indonesia atau di pesawat udara Indonesia, C. Tindak pidana di bidang teknik informasi atau tindak pidana layanan akibatnya dialami atau terjadi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau di kapal Indonesia dan di pesawat udara Indonesia. Dalam kasus tersebut masuk pada poin A, yaitu tindak pidana kasus geng tai ini di wilayah NKRI. Pasal 5. Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan A. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan, B. martabat presiden, wakil presiden dan atau pejabat Indonesia diatur di luar negeri, C. mata uang segel cap negara, materai atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau kartu kredit yang dilakukan oleh perbankan di Indonesia, D. perekonomian, perdagangan dan pembahanan Indonesia, E. keselamatan atau keamanan pelayanan penerbangan, F. keselamatan atau pembangunan peralatan dan aset nasional atau negara Indonesia, G. keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik, H. kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang atau warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional tempat terjadinya tindak pidana. Pasal 6. Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku setiap orang yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagaimana tindak pidana dalam undang-undang. Pasal 7. Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang penuntutnya diambil oleh pemerintah Indonesia atas dasar atau suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana. Pasal 8. Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah kesatuan Republik Indonesia. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tindak pidana dilakukan. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 3. 4. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana negara tempat tindak pidana dilakukan. 5. Warga negara Indonesia di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum 4 tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati. Pasal 9. Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 sampai pasal 8 dibatasi oleh hal yang dicualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku. Pasal 10. Walau tindak pidana
merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Waktu kejadian khusus geng tai ada di 2 Februari 2024, 13 Februari dan 2024. Pasal 11. Tempat tindak pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Lokasi perundungan ini adalah Warung Ibu Gaul (WIG), sebuah toko kecil di belakang sekolah yang berlokasi Jalan Jelupang Raya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Pasal 12. Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undang diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan. 2. Untuk dinyatakan sebagaimana tindak pidana atau suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. 3. Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar. Dalam kasus ini jelas bisa dijerat pasal 262 KUHP nasional dan tidak ada alasan pembenar untuk mengeroyokan dan bullying. B. Jenis tindak pidana dan kualifikasi tindak pidana berdasarkan buku 2 KUHP Nasional. Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Nasional buku 2 seringkali merujuk pada sebagian yang membahas tentang jenis tindak pidana dan kualifikasi tindak pidana. Di bawah ini adalah beberapa jenis tindak pidana yang umumnya tercakup dalam buku 2 KUHP Nasional beserta kualifikasi atau penjelasan tambahan yang mungkin disertakan. 1. Tindak pidana terhadap martabat presiden dan atau wakil presiden. 2. Tindak pidana terhadap negara sahabat. 3. Tindak pidana terhadap penyerangan aparat lembaga legislatif dan bidang pemerintah. 4. Tindak pidana terhadap ketertiban umum pasal 262 KUHP baru. 5. Tindak pidana terhadap proses peradilan. 6. Tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan. 7. Tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang. 8. Tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintahan. 9. Tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah. 10. Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas. 11. Tindak pidana pemalsuan materai cap negara dan tata negara. 12. Tindak pidana pemalsuan surat. 13. Tindak pidana terhadap asal-usul dan perkawinan. 14. Tindak pidana kesusilaan. 15. Tindak pidana penelantaran orang. 16. Tindak pidana penghinaan orang dan lain-lain. Nah, kesimpulan, dalam buku 2 KUHP Nasional jenis-jenis tindak pidana disebut biasanya diuraikan dengan lebih detail termasuk penjelasan tentang unsur-unsur yang diperlukan untuk memenuhi suatu tindak pidana dan sanksi yang mungkin diberikan jika seorang terbukti bersalah. Tindak pidana terhadap orang yang tercantum dalam jenis atau kualifikasi pada tindak pidana terhadap ketertiban umum seperti salah satunya adalah kasus geng tai yang terdapat dalam pasal 262 mengeroyokkan. Kualifikasi tindak pidana dimungkinkan mencakup tinggal cedera yang diakibatkan atau motif dari pelaku. Jelas dalam hal kasus geng tai termasuk pada kualifikasi ini karena jenis melakukan tindak pidana mengganggu ketertiban umum khususnya yang dilakukan para terdakwa kepada korban. Baik, presentasi saya sudah selesai. Mungkin dari saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penyampaian karena sama-sama masih belajar. Saya izin pamit undur diri dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.